Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sujoko Channel. Kali ini kita akan membahas berhubungan dengan gerak lurus. Ada beberapa materi yang kita bahas, yaitu posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Ya, channel ini dikembangkan oleh Sujoko Channel. Sekedar mengingatkan bagi Anda sekalian yang merasa video-video di channel ini bermanfaat, tidak ada salahnya untuk subscribe. Dan jika Anda merasa bermanfaat, teman Anda juga akan merasakan juga. Maka silahkan like dan share sehingga teman Anda merasakan kebermanfaatan video-video di Sujoko Channel. Ya, kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu posisi dan perpindahan. Perhatikan diagram berikut ya. Dalam pembelajaran ini kita mulai dari kasus baru kita definisikan ya. Ini untuk bagian yang pertama untuk gerak lurus. Baik, kita lihat, kita dikasih diagram seperti ini, satuannya meter ya. Ini diagram garis ya. Satuannya meter. Nah, ini titik-titiknya. Ada S, R, O, P, dan H. Oke, kita lihat nih, P berjarak 3 meter di sebelah kanan titik O ya. Ini titik acuannya, kita anggap titik O. Kita katakan posisi P adalah XP sama dengan plus 3 meter. Ini plus 3 meter ya, 3. Tanda plus sering tidak ditulis, bisa juga XP sama dengan 3 meter. Jadi ketika ditulis 3 meter sudah ketahuan bahwa posisinya itu ada di sebelah kanan gitu ya. S berjarak 5 meter di sebelah kiri titik O. Kita katakan posisi S adalah min 5 meter. Nah, ini S min 5 meter ya, di sebelah kiri. Minnya nggak boleh dihilangkan karena ini menyatakan dia ada di sebelah kiri gitu ya. Ini ketika acuannya O. Kalau acuannya P misalkan, maka H-nya dari P berapa? Kita nggak bisa sebut 7, tapi kita dari P ke H berapa ini loncatnya? 1, 2, 3, 4 ya. Ketika acuannya P, maka posisi H adalah 4 meter gitu ya. Posisi O dari P, kalau acuannya P, kebalikannya dia 1, 2, 3 ya. Maka posisi O terhadap P adalah min 3 meter begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan posisi H dan posisi R ketika acuannya masih di titik O gitu ya. H-nya kita tahu ini. Nah, ini berarti plus 7, R-nya min 2. Kita perhatikan. Oke ya. Posisi maka bisa disimpulkan sebagai letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Jadi acuannya ini berguna ya. Kalau acuannya O sesuai dia. Kalau acuannya P tadi sudah kita diskusikan ya. Kalau acuannya P, H itu berarti 4 meter. Kalau acuannya P, O itu sama dengan min 3 ya posisinya. Baik, kita lihat lagi diagramnya. R bergerak ke H maka R berpindah sejauh 9 meter ke kanan ya. R bergerak ke H, maka R-nya bergerak ke kanan 9. Kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 meter ke kanan. Ya, kalau kita mau persamaan begini. Delta RH, karena R ke H, RH sama dengan XH min XR ya. Ambil belakangnya sama depannya, dibalik aja ini indeksnya. RH berarti HR ya. XQ kita punya, XQ mana? XQ 7, XR kita punya min 2 ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Min ini plus sama dengan 9 ya. R bergerak ke S, maka R berpindah sejauh 3 meter ke kiri atau min 3. R-nya bergerak ke S ya, R-nya bergerak ke S. Maka bergeraknya 1, 2, 3 ke kiri min 3 meter. Pakai persamaan, nah, maka kita punya X delta X RS. RS berarti SR ya, ininya SR. Ya, S-nya berapa? Min 5, R-nya min 2. Kita tulis nih. S-nya min 5, min SR-nya min 2. Min ini plus berarti min 5 plus 2 sama dengan min 3. Maka kita bisa definisikan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Begitu ya. Jelas ya. Oke.
jarak dan perpindahan. Ya, ini kita akan bedakan mana apa sih yang disebut jarak, apa yang disebut perpindahan dari kasus berikut. Ya, diagramnya sama dalam meter. R bergerak dari posisi H lalu dilanjutkan ke P, ya. R bergerak ke posisi H lalu dilanjutkan ke P. Oke ya. Bagaimana dengan jarak dan perpindahannya? Kita lihat kasusnya. Jarak dari R ke H ke P. R ke H ke P. Maka sama dengan R H ditambah H P. Ya, sengaja ini saya kasih indeks ini biar berbeda ya. Maka jarak dari R ke H ke P akan sama dengan RH-nya 9, PH-nya 4. 9 dari mana? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. P-nya 4. 1, 2, 3, 4. 9 tambah 4, 13. Ya. Dalam hal ini jarak semuanya dianggap positif. Ya. Ingat-ingat ketika di jarak dianggap semuanya positif. Baik yang ke kanan maupun yang ke kiri. Baik, perpindahan dari R ke P ke H. Nah, ini Anda ambil aja dari awal sampai akhirnya saja. Awal sampai akhir. Kalau nggak mau pakai persamaan ini, lihat. Awal sampai akhir. Jadi, titik yang dilalui nggak usah dianggap. Ya. R ke H ke P, maka ditambah R sampai P saja. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buktikan nih. XP-nya sama dengan 3. XR-nya sama dengan min 2. Nah, gitu kan? Ini min jadi plus ya. XP-nya 3. XR-nya min 2. Kan tadi XP min XR jadi 3 min 2 sama dengan 5. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu, ya. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kita dikasih kasus ini. Nah, maka Anda bisa tebak ya. Ketika ada kasus ini, cari aja variabelnya, tambah-tambahin gitu ya. Misalkan kita tanya, jaraknya dari C ke A ke B gitu. C ke A ke B, berarti jaraknya hitung semua, 4 tambah 3, 7. Kalau perpindahannya berapa? Berarti C ke B langsung, kita tidak usah pedulikan A-nya. C ke A ke B jaraknya adalah CA tambah AB. Kalau perpindahannya CB sama dengan 5. Anda bisa cari dari mana ini Pitagoras. Ya. Sekarang kita dikasih lingkaran kasusnya, misalkan begini. Dia bergerak dari A ke B ke A, gitu ya. A ke B ke A. Oke. Maka ketika ditanya jarak adalah satu keliling lingkaran, ya, 2πr kan? Tapi kalau ditanya perpindahan A ke B ke A, maka perpindahannya sama dengan 0. Gitu, karena dia tidak berpindah dari A kembali ke A. Bisa kita simpulkan nih. Jarak adalah besaran skalar, perpindahan adalah besaran vektor. Baik, kita lanjutkan. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Dikasih kasus, sebuah mobil bergerak dari R ke H melalui P tampak seperti gambar di bawah. Dari R ke P ditempuh selama 20 sekon dan dari P ke H ditempuh selama 30 sekon. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya adalah, ya, kita dikasih kasus seperti ini. Oke ya. R ke H melalui P. Jadi dia begini, set gitu ya. Kita kasih, ini cari, ini 400, ini 300, nanti bisa kita ketemu Pitagoras 500, gitu ya. Nah, untuk menentukan kelajuan dan kecepatan, maka Anda tentukan dulu jarak, yang kedua tentukan dulu perpindahan, waktu total, baru ke kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata. Biasanya itu pandunya, nah, itu ya, nggak usah dicari dulu. Nanti, berapakah jaraknya? Tadi kita udah tahu 400 tambah 300, ya 700. Berapa perpindahannya? 500 dari R ke H, ya. Karena R ke P ke H, perpindahannya adalah R ke H, ya. Berapa waktunya? 20 ditambah 30, 50 sekon, ya. Kelajuan rata-ratanya jarak dibagi waktu, tinggal masukin jaraknya 700, waktunya 50, sama dengan 14 meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1. Kecepatan rata-ratanya perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya berapa? Tinggal lihat variabelnya. Sama dengan 500 bagi 50 sama dengan 10 meter per sekon atau 10 meter sekon pangkat min 1. Oke. Kelajuan adalah skalar, kecepatan adalah vektor besarannya, ya. Baik, semoga dapat membantu, ya. Belajar lebih mudah apabila kita fokus, perjuangkan masa depan Anda